didukung oleh Anda masih menyaksikan Inspirasi Ramadan bersama Irman Gusman. Pak Irman, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi di selama bulan Ramadan, itu proses pengendalian diri tadi seperti Pak Irman Gusman katakan. Lalu bagaimana supaya hasil dari pelatihan kita untuk mengendalikan diri selama bulan Ramadan itu juga bisa terefleksi pada 11 bulan berikutnya, Pak Irman? Ya tentu, pertama tentu kita harus memahami makna Ramadan atau bulan puasa itu kan. Bulan yang lebih mulia daripada bulan yang lain ya. Artinya kita harus memahami hakikat kehidupan kan gitu. Hakikat kemanusiaan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya Islam itu hadir untuk merubah akhlak manusia gitu. Kan itu agama Islam itu. Jadi ukurannya itu akhlak yang mulia gitu. Pembangunan karakter. Ya. Ya, karena dengan karakter yang baik, dengan akhlak yang mulia, santun, toleransi dan sebagainya lah. Itulah yang membedakan kualitas seseorang dengan yang lain gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu bulan puasa ini ya bulan yang kita harus mengejar kepada tingkat yang paling baik. Ya, sebagai manusia biasa tentu kita ada nafsu iblis, setan dan sebagainya kan. Ya, nah diharapkan melalui latihan bulan itu ya di samping tentu pahalanya, karena kan kalau Ramadan bulan puasa ini kan hanya Tuhan dan individu itu saja yang dihisap itu kan langsung. Begitulah tingginya nilai puasa dibandingkan rukun Islam yang lain kan. Nah, oleh karena itu menurut saya pemahaman yang baik inilah ya yang harus kita pahami sehingga nanti menjadi refleksi dalam kehidupan kita supaya dalam 11 bulan di luar Ramadan ini juga kita tetap bisa bersikap seperti pada saat kita di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang kan ada salah satu agenda nawacitanya revolusi mental. Nah menurut saya ya salah satu program revolusi mental ini bagaimana memanfaatkan bulan puasa, bulan Ramadan ini bulan dalam rangka memperbaiki jiwa spiritual kita kan gitu. Nah ini menurut saya ini yang penting sebab pada dirinya manusia itu kan yang paling penting itu kan jiwanya. Nah ini dia sebetulnya Pak Irman ketika kita bicara soal nyambung sedikit ke sana. Revolusi mental itu dicanangkan sejak awal pemerintahan Jokowi gitu. Tapi kalau kita melihat pemberitaan baru-baru ini aja, itu kan sebetulnya agak miris dengan kenyataan yang ada gitu. Kejahatan terhadap anak gitu, terhadap perempuan gitu, itu juga kan luar biasa tuh Pak. Intoleransi misalkan, itu kan banyak sekali terjadi. Apakah memang bisa dalam tanda kutip mungkin ya, puasa ini memang juga dijadikan satu alat supaya revolusi mental yang dicita-citakan itu juga bisa betul-betul mewujud sebetulnya. Iya, jadi menurut saya apa yang dipikirkan salah satu program pemerintah itu menurut saya tepat sebenarnya. Tinggal bagaimana mengimplementasikan revolusi mental itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah ini yang paling penting kan, terutama tentu dari pemimpinnya, dari tokohnya, orang tua, ya harus menjadi teladan lah. Ya, karena kita melihat apa yang terjadi ini kan berarti ada hal yang tidak lupa kita bangun. Mungkin secara fisik pembangunan kita ya di beberapa tempat sudah maju, tetapi jauh lebih penting adalah pembangunan jiwa gitu. Ya, nah makanya pendidikan karakter itu penting sekali. Karena tidak mungkin sebuah negara bangsa itu akan maju kalau karakter manusianya tidak unggul ya. Ya, justru agama itu kan menjadi penyinar, menjadi pendorong gitu. Ya. Karena pada akhirnya kan manusia unggul kan manusia yang bertanggung jawab, manusia yang disiplin, manusia yang menghargai orang lain, yang dipercaya, jujur. Jadi keagamaan itu harus dilihat sesuatu yang positif terhadap diri. Jangan sholatnya rajin, puasanya penuh, tapi hal-hal yang negatif dilaksanakan. Ya kan? Ya tentu sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tapi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tahun ke tahun kita harus berubah gitu. Kan itu yang penting kan upayanya. Nah ini harus kita lakukan terus gitu. Dan Ramadan ini menjadi satu kesempatan sebetulnya untuk saya apakah pemerintah daerah lebih menguji. Iya. Jadi pemerintah kota, pemerintah kabupaten, ya jadikanlah dengan semangat Ramadan ini
untuk merubah total gitu. Mungkin yang selama ini kita mentolerir hal-hal yang tidak benar ya, kita tahu ya, masalah korupsi, masalah penyalahgunaan kewenangan, ya, intoleransi dan sebagainya, dendam dan sebagainya. Stop. Nah, itu kita stop gitu, ya, supaya jangan mengganggu nilai keimanan kita gitu. Oke. Nah, jadi itu menurut saya hikmah yang paling luar biasa. Setelah sebulan kita dalam bulan yang biasa, masuk kita ke bulan suci Ramadan, ya, dan kita sambut dengan gembira, bukan saja dengan makanan yang itu oke lah ya. Tapi yang penting substansi daripada masuki bulan Ramadan, bulan di mana bulan yang paling mulia, di mana semua amal ibadah kita itu secara agama itu penilaiannya sangat tinggi, ya, dengan syarat ya betul-betul kita lakukan selama sebulan penuh itu dengan kesadaran dan kemudian terrefleksi setelah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Itu yang paling pokok. Baik, Pak Irman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Inspirasi Ramadan dan berbagi inspirasi buat kita semua. Pemirsa, demikian Inspirasi Ramadan kali ini. Nantikan juga program Primetime Talk yang akan mulai tayang pada pukul 18.00 nanti. Saya Rudian Danu, terima kasih, sampai jumpa. Didukung oleh